Sudah terlihat ya. Materi kita terakhir itu titik equilibrium ya. Nah, terkait dengan titik equilibrium kemarin, kira-kira ini ada yang ditanyakan tidak? Sudah jelas ya tentang titik equilibrium ya. Nah, sekali lagi teman-teman, titik equilibrium itu eh, merupakan materi yang penting gitu ya. Karena nanti menjadi dasar ketika kita mau menentukan atau menganalisa perilaku dari sistem gitu ya. Jadi ini menjadi dasar. Jika nanti sistemnya tidak ketemu titik equilibriumnya, susah kita menganalisanya ya gitu. Jadi di dalam sistem dinamik itu memang apa sih yang akan kita analisa? Sebetulnya yang kita analisa adalah kestabilan dari sistem di mana di sekitar titik-titik equilibrium yang ditemukan. Itu inti dari sistem dinamik ya, gitu. Ya, ini yang kemarin terkait dengan bagaimana cara mencari titik equilibrium, saya kira bisa eh, sudah bisa dipahami ya, gitu. Tapi nanti teman-teman juga mohon untuk bisa mencoba, misalnya dengan menggunakan Python, dengan menggunakan software yang lain barangkali ya, gitu. Bagaimana cara mencari titik equilibrium jika dengan menggunakan software ya, gitu. Kalau ini kan terbatas, kita kemarin misalnya hanya terbatas di sini sistem yang terdiri dari tiga persamaan diferensial, ya. Nah, bagaimana kalau terdiri dari lebih dari tiga, ya, empat persamaan diferensial atau lebih atau 10, bagaimana cara mencarinya? Nah, tolong teman-teman nanti, ya, ya ini kalau bisa juga ini kita tugaskan ini nanti gitu ya. Nah, mohon untuk bisa eh, menggunakan satu software tertentu ya untuk mencari titik equilibrium itu bagaimana. Nah, kalau dengan menggunakan Python bagaimana? Silakan, saya suka dengan MATLAB, silakan dengan MATLAB. Oh, saya suka dengan menggunakan Maple, barangkali Maple, Solve, gitu ya. Barangkali, oh saya suka dengan menggunakan software yang lain, monggo silahkan, ya, gitu. Tetapi dicoba, karena itu nanti tujuan kita di sini untuk apa? Untuk memberi bekal ketika kita nanti mengerjakan proyek setelah UTS. Nah, itu ya. Oke. Saya kira tidak masalah lagi ya dengan titik equilibrium ini kemarin ya jawaban yang kemarin. Nah, sekarang teman-teman ini ada nilai eigen dan faktor eigen. Ini sebetulnya bisa di skip ya karena teman-teman pasti sudah ingat apa artinya ini bukan asing tentunya itu ya. Apa itu nilai eigen dan faktor eigen? Mungkin di sini hanya mengingatkan ya gitu. Apa sih nilai eigen dan faktor eigen? Kenapa nilai eigen dan faktor eigen itu di sini harus dipelajari? Nah, itu ya. Nah, kenapa nilai eigen dan faktor eigen itu penting? Nanti, teman-teman, untuk mengetahui kestabilan suatu sistem ya di sekitar titik equilibriumnya ya. Apakah kita ada dua cara sebetulnya dengan menggunakan definisi kestabilan, definisi yang uh, intuitif gitu ya. Nah, definisi kestabilan itu nanti bisa dengan menggunakan epsilon delta. Seperti teman-teman dulu, misalnya teman-teman ada kan kalau kita limit itu limit untuk membuktikan limit kita bisa dengan menggunakan epsilon delta ya. Ketika turunan itu juga begitu. Kita bisa membuktikan turunan dengan menggunakan epsilon delta. Limit dengan epsilon delta. Gitu ya. Nah, itu definisi utamanya, definisi dasarnya itu memang seperti itu. Untuk setiap epsilon lebih besar nol, gitu ya. Dan seterusnya itu. Nah, akan tetapi teman-teman, untuk membuktikan dengan epsilon delta yang seperti di limit, seperti yang di turunan, bahkan di kestabilan ini, itu uh, itu agak rumit gitu ya, agak rumit. Oleh karena itu, sebetulnya dengan menggunakan nilai eigen dan faktor eigen, ini adalah merupakan turunan dari definisi yang utama untuk menentukan kestabilan. Oke, jadi kestabilan yang utama itu dengan menggunakan sama seperti limit, sama seperti turunan.
dengan menggunakan uh, epsilon delta juga, ya, seperti itu. Nah, tetapi setelah ditemukan ya, ternyata bisa loh dengan menggunakan teorema di sini sehingga untuk mencari atau untuk menentukan sifat kestabilan dari suatu sistem bisa didekati dengan cara mencari nilai eigennya. Intinya di sini dengan cara apa? Dengan cukup menggunakan aljabar linier ya, gitu. Jadi di sini dasarnya cuma aljabar linier gitu. Aljabar linier kita harus tahu dulu apa matriks ya, apa itu vektor gitu. Kemudian kita harus tahu nilai eigen, kita harus tahu persamaan karakteristik ya. Kita harus tahu vektor eigen. Nah, itu semua sudah dipelajari komplit di aljabar linier. Jadi tinggal buka lagi bukunya. Nah, itu ya. Oke, di sini mungkin mengingatkan saja, tetapi tidak akan membahas dengan detail tentunya ya, terkait dengan intinya yang terkait dengan mata kuliah lain, misalnya di sini nilai eigen dan vektor eigen itu terkait dengan aljabar linier. Persamaan diferensial terkait dengan kuliah persamaan diferensial elementer. Ya sudah, di situ kalau sudah terkait dengan di sana ya tidak usah dibahas secara mendetail sebenarnya ya. Kita cukup mungkin mengingatkan saja ya gitu. Baik. Nah, di sini ada definisi diberikan matriks koefisien konstan. Nah, ini matriks ya. Nah, matriks ukuran n kali n ya, itu persegi dan sistem persamaan diferensial biasa homogen. Nah, ini di sini sekali lagi x dot sama dengan ax. Sekali lagi di sini x dot ini menyatakan apa? Di sini menyatakan vektor, ya, menyatakan vektor. X-nya ini juga merupakan vektor, ya, gitu. A-nya di sini matriks. Berbeda kalau dengan X biasa. Kalau X biasa skalar ya, X biasa skalar. Yang ini tuh vektor. Maka vektor ini bisa dinyatakan seperti apa sih X dot ini? Jadi X dot ini bisa dinyatakan X dot sama dengan misalnya di sini dx per dt, dx1 per dt, dx2 per dt, dx3 per dt, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi mungkin di sini agar teman-teman juga ini ya. Nah, sekali lagi di sini teman-teman harus ingat gitu bahwa ini x dot ini sebetulnya cuma simbol saja. Simbol untuk apa? Untuk menyatakan ini merupakan vektor gitu ya. Merupakan vektor. Vektor dari apa? Dari sistemnya gitu ya. Vektor dari vektor transpose berarti di sini ya. Dari sistemnya itu apa di sini? Nah, misalnya di situ dx1 per dt, ini jelek sekali nulis ininya ya. Nah, kemudian di sini panjang lah ya. Itu kemudian dx2 per dt karena ini nulisnya dengan tangan dan seterusnya sampai dengan dxn per dt. Gitu ya. Ini. Nah, sebenarnya bisa dinyatakan seperti itu, teman-teman, ya. Gitu. Sama dengan di sini ya matriknya ini, matriks A berarti A itu ukuran n kali n, ya. Matrik dengan entry ukuran n kali n. X-nya apa? X di sini ini tadi kan X dot ya. Ini X dot. X dot ya. Nah, kalau X-nya sendiri berarti apa? Berarti X-nya sendiri itu sama dengan apa? X1, X2, dan seterusnya ya, sampai dengan Xn transpose, kan gitu ya. Itu. Jadi X-nya ini vektor ya, yang isinya itu apa? X1, X2 sama dengan Xn. Ya.
Kemudian di sini untuk X dot sendiri, di sini adalah dx1 per dt, dx2 per dt, sampai dxn per dt. Hanya di sini matrik ya, matrik sudah tahu teman-teman, matrik ukuran apa? Ukuran n kali n. Berarti di situ matrik persegi ya, ukuran n kali n sesuai dengan ini. Ya, kalau yang kemarin kita pelajari kemarin itu masih yang persamaan diferensial yang dua variabel ya, dua variabel di sini. Jadi di sini dy per dt, dx per dt dan dy per dt kan kemarin itu seperti itu ya. Itu dua variabel. Kalau tiga variabel dx per dt, dy per dt, dz per dt seperti kemarin itu. Ya, itu baru dua variabel, tiga variabel. Padahal sebetulnya ini bisa digeneralisasi sampai dengan n variabel. Ya, gitu. Jadi ketika nanti mengerjakan betul-betul proyek di dunia nyata, apakah kita hanya akan mengerjakan, oh ya saya mengerjakan cuma dua variabel saja, ya itu yang tersimpel, gitu ya. Pada kenyataannya, kalau kita ingin memodelkan gitu ya situasi di dunia nyata yang bisa diselesaikan dengan sistem dinamik gitu ya. Nah, itu pasti kompleks sekali gitu ya. Ciri dari kompleksitasnya apa? Bahwasanya di situ variabelnya pun banyak ya, jumlah variabelnya banyak. X1 sampai dengan mungkin X10 mungkin lebih dari itu. Sampai dengan Xn gitu ya. Itu menyatakan komponen-komponen yang bekerja bersama-sama di dalam suatu sistem ini. Ada sebanyak N komponen. Di dunia ini kan seperti itu sebenarnya. Tetapi biasanya yang bisa kita modelkan sangat-sangat terbatas. Mengingat juga kemampuan di dalam hal menganalisa, ya, kemampuan dari teknologi sendiri juga saya kira sangat terbatas juga. Gitu ya. Oleh karena itu, biasanya kalau kita memodelkan itu selalu banyak asumsi gitu ya. Selalu banyak asumsi. Kenapa nggak sampai dengan XN? Ya karena memang ini misalnya yang kemarin predator prey. Apakah predator prey itu selalu kemarin itu X1 D kemarin itu dx per dt dan dy per dt. Dx per dt-nya itu sebagai predator. Satu sebagai pre gitu ya. Sedangkan dy per dt sebagai pre. Apakah model itu selalu seperti itu? Tidak. Predator prey pun sebetulnya itu kalau misalkan mau dimodifikasi lagi dengan model yang lebih kompleks itu bisa sekali. Gitu ya. Misalnya ya predator prey yang kemarin itu hanya dua variabel, betul-betul murni prey sama predator. Nah, misalkan kita ingin menganalisa predator prey di laut gitu ya. Di laut sebagai prey-nya itu apa? Sebagai prey-nya misalnya di sini ikan kecil. Ikan kecil, kemudian predatornya di sini ikan besar. Ikan kecil dan ikan besar, predator prey. Nah, bagaimana jika ada paus ya, ikan yang lebih besar lagi? Kalau ada ikan yang lebih besar lagi, berarti ada lagi predatornya. Predator yang memangsa predator. Ada lagi, itu super predator. Nah, sekarang kalau kita tambahin sistemnya, ada prey, ada predator, kemudian ada super predator, bagaimana? Ada tiga variabel, X, Y, Z. Gitu ya. Loh, sekarang ada ikan kecil. Nah, ikan kecil itu pun juga perlu makanan. Yang dimakan apa? Dia memakan plankton misalnya. Nah, kalau dia memakan plankton, berarti ada individu plankton yang berperan menjadi komponen dari ekosistem itu, ya kan? Menjadi komponen dalam ekosistem. Nah, karena itu selain ada prey, juga ada lagi yang prey yang lebih kecil lagi, ternyata plankton. Jadi di sini sistemnya yang semula cuma tiga, ya, ditambah lagi satu, ya kan? Berarti di sini ada empat persamaan diferensial yang membentuk suatu sistem. Seperti itu gambaran nyatanya dari sebetulnya sistem persamaan diferensial ini.
gitu. Jadi nanti teman-teman, misalnya predator price setelah itu aja sudah 4 persamaan diferensial. Misalnya kita mau memodelkan itu. Oh, saya mau mengerjakan skripsi, saya mau memodelkan 4 itu. Misalkan predator prey, tapi di sini ada 4 komponen. Nah, ternyata di sini, oh ada ikan yang lebih besar lagi daripada itu. Barangkali setelah super ada lagi di atasnya lagi. Nggak tahu itu sebutannya apa, terserah kita mendefinisikannya apa. Itu ada lagi, bisa 5. Kebayang itu kalau itu benar-benar kita ingin memodelkan mendekati dengan kondisi real di laut. Ada banyak komponen di situ yang akan bekerja bersama-sama. Ya kan? Di apa? Selain dipengaruhi oleh individu-individu yang saling mangsa-memangsa, juga ada kompetisi, gitu ya. Juga ada kompetisi, juga ada ketersediaan lingkungan, gitu ya. Nah, kalau ada model kompetisi dimodelkan sendiri gitu ya. Kompetisi antar misalnya di laut ya, antar predator. Antar predator itu berkompetisi untuk mendapatkan mangsa. Itu nanti juga modelnya sudah bervariasi lagi. Model kompetisi dikombin dengan model predator. Lebih kompleks lagi. Coba itu bisa terbayang ya, akan berapa variabel ini nanti yang bisa terbentuk. Ya, gitu. Oke, ini gambarannya. Nah, seandainya kita harus membuktikan kestabilannya nanti dengan menggunakan yang epsilon delta, definisi kestabilan yang dasarnya, itu pasti susah kalau banyak variabel. Makanya di sini peneliti-peneliti itu menurunkan teorema ya yang bisa sekiranya menyelesaikan itu tetapi cukup dengan menggunakan aljabar linier. Seperti itu ya. Ini penting sekali kita untuk mengetahui bagaimana caranya mencari nilai eigen dan vektor eigen ya gitu. Oke, baik. Nah, ini kembali lagi ke definisi, diberikan matriks koefisien konstan A berukuran n kali n dan sistem persamaan diferensial biasa homogen ya, homogen. Nah, X0 ini menyatakan apa? X0 ini menyatakan uh, initial value. Initial value atau nilai awal. Nilai awal itu adalah nilai pada saat T-nya itu 0 ya, gitu. Misalnya di sini nilai awal pada saat T-nya itu 0, di sini kita simbolkan sebagai X0. Di sini X sendiri merupakan uh, X-nya ini merupakan karena dia merupakan vektor ya, berarti di sini elemen Rn. Kenapa dia Rn? Ya memang Rn dimensinya dimensi sampai dengan ke n. Gitu ya. Jika nanti sistemnya itu tiga persamaan diferensial itu 3 dimensi. Jika sistem persamaannya terdiri dari 2 persamaan diferensial, berarti di sini 2 dimensi. Bagaimana kalau terdiri dari 4 persamaan diferensial? 4 dimensi. 5 persamaan diferensial, 5 dimensi, dan seterusnya. Nah, terbayang loh kok dimensinya begitu, padahal setahu saya cuma dimensinya itu sampai dengan dimensi 3 saja. Tidak. Kita di kalkulus di KPB ya, teman-teman yang sudah ikut KPB ya pastinya. Nah, itu kita mengenal ya. Jadi jadi kalkulus ubah banyak di situ. Jadi tidak hanya berhenti sampai dengan R3 saja, bisa sampai dengan Rn. Nah, ini diterapkan juga di sini. Suatu vektor tak nol, sekali lagi ini vektornya tak nol, elemen Rn disebut vektor eigen, ya, disebut vektor eigen dari A jika untuk suatu skalar lambda ya berlaku AX sama dengan lambda X. Nah, ini skalar. Kalau skalar itu satu, bukan vektor, bukan matriks, berbeda ya, gitu. Jadi biasanya penyimbolannya kalau dia vektor itu dengan simbolnya itu di bold gitu ya, huruf kecil tapi di bold. Kalau dia metrik biasanya di situ penyimbolannya dengan huruf besar kemudian di bold gitu ya. Kalau skalar enggak, yang biasa ya gitu. Nah, ini ya, AX sama dengan lambda X. Nilai skalar
lambda, ya, nilai skalar lambda di sini dinamakan nilai eigen dari A, ya. Untuk mencari nilai lambda dari A atau nilai eigen dari A, maka sistem persamaan 4 dapat ditulis seperti ini, ya. Jadi ini kita pindahkan ke ruas kiri, ya, gitu. Berarti di sini A min, di sini lambda I X sama dengan 0, ya. I itu apa? Matrik identitas. Matrik identitas itu apa sih isinya? Yaitu matrik yang isinya 1, 0, 0, 1 kalau 2, dan seterusnya nanti kalau N. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman sudah tahu untuk ini pastinya. Ya, dengan I adalah matrik identitas. Nah, sistem persamaan 5 mempunyai solusi tak nol jika dan hanya jika determinan dari A min lambda I sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan 6 ini yang disebut dengan persamaan karakteristik dari matriks A. Ya, ini ya dasar dari kita mencari nilai eigen. Nah, ini untuk cara mencari nilai eigen di sini secara singkatnya ya. Kemudian kita tuliskan persamaan karakteristiknya ya. Determinan dari A min lambda I sama dengan 0. Nah, harus diingat bagaimana cara mencari determinan, ya kan? Itu semua sudah di aljabar linier. Teman-teman kalau misalkan ini cuma 2 persamaan, kita ingat ya. Ya, pasti ingat semua. Kalau cuma 2 persamaan. Kalau di sini 3 persamaan, bagaimana? Kita juga ingat. Bisa menggunakan, kita ingat itu ya, dengan menggunakan misalnya dengan OBE bisa, gitu ya. Nah, kalau misalkan lebih dari 3, apalagi? Kita bisa dengan menggunakan OBE tentunya di sini, ya gitu. Kita bisa menggunakan aturan Saurus, aturan Kramer. Nah, itu untuk yang 3. Tetapi untuk yang lebih dari 3, misalkan dengan menggunakan kofaktor dan lain-lain, teman-teman harus membuka lagi. Tidak mungkin di sini dibahas semua, ya kan gitu. Silakan. Untuk itu nanti betul-betul harus belajar mandiri, ya gitu. Di mana I adalah matrik identitas, ya. Kemudian di sini selesaikan determinan untuk mendapatkan persamaan polinomial dalam lambda. Nah, akar-akar persamaan itu inilah yang disebut dengan nilai eigen. Seperti itu, ya. Nah, untuk mencari eigenfaktor, nah setelah mencari nilai eigen, kita perlu mencari eigenvektor. Nah, kita harus tahu kepentingan apa sehingga kita perlu di sini tahu tentang eigenvektor. Eigenvektor ini nanti yang bisa menentukan arah dari medan magnet dalam bidang fasenya. Nanti kita akan tahu yang akan dibahas di sini inti dari sistem dinamis. Sekali lagi saya bilang di sini adalah bagaimana kita bisa menganalisa perilaku sistem di sekitar titik equilibriumnya, nanti bisa digambarkan. Bagaimana perilakunya menuju titik equilibrium atau tidak, gitu ya. Bisa menuju titik equilibrium, bisa menjauhi titik equilibrium, gitu ya. Mungkin dia coexistence dengan titik equilibrium yang lain, gitu. Oke, untuk setiap lambda yang diperoleh, misalkan di sini kemudian selesaikan sistem A min lambda I V sama dengan 0. Hasilnya adalah himpunan vektor eigen. Vektor eigen biasanya ditulis dalam bentuk bebas skala ya di sini. Nah, itu. Nah, contoh perhitungan lengkapnya misalnya ini yang paling sederhana, misalnya metriknya itu ukuran 2 kali 2 ya. Misalnya matriknya itu 4, 2, 1, 3 gitu. Nah, langkah yang pertama kita cari persamaan karakteristiknya. Nah, karakteristiknya bagaimana kita mencarinya? Determinan A min lambda I sama dengan, ya ini ya. Nah, ini kita tahu semua tentang apa, ini caranya seperti itu ya. Untuk ukuran 2 kali 2, gampang kalau ukuran 2 kali 2, ya kita tahu semua. Nah, 4 min lambda, 3 min lambda, min 2, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita mencari akar-akarnya di sini.
gitu ya. Nah, ini saya kira ini bisa dipahami ya. Ini cuma seperti kita menyelesaikan ini. Ini dikali ini dikurangi 4 min lambda kali 3 min lambda dikurangi 1 kali 2. Kan seperti itu untuk mencari determinan matrik ukuran 2 kali 2 ya. Ini hasilnya. Nah, ini kalau misalkan kita sederhanakan jadi ini, kita sama dengan kan 0. Nah, ini kita selesaikan ya. Di sini lambda min 5 dikali lambda min 2 sama dengan 0. Nah, lambda 1 sama dengan 5, lambda 2 sama dengan 2. Ada di sini ketemunya ini untuk nilai eigennya. Ada dua nilai eigen, ya, 5 dan 2. Nah, setelah kita dapatkan nilai eigen, kemudian apa yang harus kita lakukan? Mencari faktor eigen. Nah, tadi kan ada dua ya, ada dua nilai eigen. Jadi vektor eigen itu teman-teman ini menyesuaikan dengan jumlah nilai eigen yang didapat. Kalau ada dua nilai eigen, ya berarti di situ masing-masing kita akan mencari vektor eigennya. Vektor eigen untuk yang misalnya tadi lambda 1 sama dengan 5, dan vektor eigen untuk lambda 2 sama dengan 2. Ya, gitu. Nah, sekarang untuk lambda 1 sama dengan 5. Di sini ya, mengikuti A min tadi sesuai dengan rumus yang sebelumnya tadi. Itu ya. 1 min 5, di sini 5 ini ininya ya, nilai eigennya. 5I kali V. Ini tadi persamaan karakteristiknya tadi, sama dengan 0. Maka di sini maka di sini diperoleh min 1, 2, 1, min 2. Nah, ini V1, V2 sama dengan 0. Perhatikan di sini V ini vektor, ya, vektor. Karena di sini dua persamaan, berarti V1, V2. Gitu ya. Loh, ini asalnya dari mana? Kok min 1, 2, 1, min 2 ini dari mana? A-nya tadi apa? A-nya itu tadi kan eh, kita lihat di atas. Nah, A-nya tadi kan 4, 2, 1, 3. Ya, A-nya tadi kan 4, 2, 1, 3. Nah, ini ya. 4, 2, 1, 3 ya. Betul kan? Hmm. Nah, 4, 2, 1, 3. Berarti di sini 4, 2, 1, 3 min apa? Min 5. 5-nya itu lambda 1 ini ya. Kemudian I dikali dengan I. I itu 1, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, ini dikurangi ini. Nah, berarti di sini tinggal mengurangi saja. Hasilnya ini. Betul apa enggak? Ya, betul ya. Jadi 4 dikurangi 5. Kemudian di sini 2 dikurangi 0. Kemudian 1 dikurangi eh, 1 dikurangi 0. Kemudian di sini 3 dikurangi 5. Nah, ini hasilnya. Nah, ini vektor ya, berarti V1, V2 sama dengan 0. Itu ya. Oke. Nah, sehingga di sini setelah kita selesaikan di sini, ini sama dengan 0. Berarti ini kan kalau kita kalikan kan eh, min 1 kali V1 ditambah 2 kali V2. Gitu ya. Sama dengan 0. Gitu. Nah, jadi kalau untuk yang pertama dulu, untuk yang baris pertama dulu, di sini min V1 plus 2V2 sama dengan 0 ya. Maka di sini bisa kita tuliskan V1 sama dengan 2V2 gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk ini ya, untuk V1 V2. Tapi ini sudah ini ya, sudah kedua-duanya saya kira. Min 1 kali V1 ditambah 2 kali V2.
1 dikali V1 ditambah min 2 kali V2 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, di sini perhatikan apakah yang memenuhi gitu, yang memenuhi ini nanti hanya ada satu nilai untuk V1 sama V2-nya sehingga nanti nilainya sama dengan 0. Apakah hanya satu nilai gitu. Nah, berarti kan ya ini misalnya ambil V1-nya sama dengan 1, maka V sama dengan 2,1 transpos. Misalnya di sini 2,1 transpos 2 dan 1. Nah, 2 dan 1. Di sini misalnya kita kalikan ya, kalau misalkan ini 2 dan 1, kira-kira bagaimana? 2 dan 1 hasilnya, oke, sama dengan 0 ya hasilnya. 2 dan 1 sama dengan 0. Nah, sekarang saya tanya, 2 dan 1 sama dengan 0. Kalau misalnya di sini, karena begini, karena itu kan sebutannya vektor ya, vektor. Vektor eigen. Vektor eigen itu tidak tunggal, teman-teman. Apakah ada bentuk yang lain? Kita nanti harus mencarinya. Gitu ya. Nah, ini untuk persamaan ini. Nah, ternyata di sini kalau ini diambil V2-nya sama dengan 1, maka V-nya itu 2,1. Kita harus mencari juga. Seandainya nanti ada komposisi yang lain gitu ya. Komposisi yang lain sehingga ini memenuhi sama dengan 0. Berapa V1 dan V2 yang didapatkan. Gitu ya. Nanti harus dicari itu juga. Nah, sekarang untuk lambda sama dengan 2. Nah, di sini A min 2I dikali V sama dengan 0. Oke, nah di sini 2, 2, 1, 1. Ya, ini ya tentu dari sini tadi ya. Tapi ini dikalikan dengan nilai eigennya 2. V1, V2 sama dengan 0. Maka di sini persamaannya jadinya 2V1 plus 2V2 sama dengan 0. Maka V1 sama dengan min V2. Seandainya kita ambil V2-nya itu sama dengan 1, maka di sini V1-nya V1-nya sama dengan min 1 gitu. Jadi di sini min 1, 1 transpos yang memenuhi ini. Kalau di sini kita gantikan min 1 dan 1, di sini akan sama dengan 0. Ya, jadi di sini yang disebut dengan vektor eigen itu ini min 1, 1 ini gitu. Nah, sekarang saya tanya, misalnya yang untuk vektor eigen yang ini ya, vektor eigen yang min 1, 1. Nah, ini sama dengan 0 ya, betul ya? Kalau misalkan ini kita kalikan matrik 2, 2, 1, 1 ini dikali dengan min 1, 1. Betul nggak hasilnya 0? Coba dijawab. 0 ini matrik 0 ya, artinya 0, 0 ya. Betul nggak hasilnya 0, 0? Ini matrik ya. Sekali lagi ini juga vektor, vektor. Itu maksudnya 0, 0 ya. Nah, ini tuh maksudnya 0, 0. Nah, ini kalau misalnya V1, V2-nya min 1, 1, hasilnya 0, 0. Betul nggak? Coba dijawab. Benar, Ibu, benar. Benar. Nah, sekarang kalau saya min 2,2, coba hasilnya 0 nggak? Ini V1, V2-nya saya ubah min 2,2. Coba hasilnya 0, 0 nggak? 0,0 Hasilnya Bu. 0 juga, Ibu. 0 juga. Min 3,1. Min 3,3. 0 juga Ibu. 0 juga. Min 4,4. 0 juga hasilnya. Nah, makanya di sini vektor eigen itu, teman-teman, vektor eigen itu bukan hanya satu tunggal begitu, tidak. Vektor ya di sini sifatnya di situ periodik ya gitu. Sifatnya itu periodik. Berarti di sini sebetulnya
K, misalnya K itu adalah bilangan bulat positif gitu ya, berarti di sini K ya bisa juga kita nyatakan misalnya K min 1,1 transpose juga bisa seperti itu, berarti apa vektor eigennya dengan K-nya misalnya di situ bilangan bulat positif satu dikali apa skalar ya di sini ya, bilangan bulat positif itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Ini nanti kenapa vektor eigen itu diperlukan? Karena dengan vektor eigen kita bisa tahu medan arah dari uh, bidang fasenya nanti ketika kita menggambarkan perilaku suatu sistem, gitu ya. Nah, sekarang ini teman-teman yang harus ini nggak usah di ini saya kira ya untuk itu tadi 2 kali 2. Nah, kalau misalkan 3 kali 3 bagaimana? Nah, teman-teman nanti mohon untuk mempelajari sendiri ya untuk yang ukuran 3 kali 3. Cara mencari nilai apa? Cara mencari nilai eigen, cara mencari vektor eigennya gitu ya. Mohon untuk dipelajari. Karena itu sudah ada semua di aljabar linier. Dibuka lagi ya materi aljabar liniernya ya gitu. Nah misalkan ini, nah ini baru yang 3. Coba juga dong yang 4, 5 dan seterusnya. Bukan nggak ketemu secara manual, tetapi kan bisa dengan menggunakan software. Ya itu dicoba juga gitu ya. Nah, misalkan ini. Nah, nilai eigen. Nah, ini kan karena A segitiga atas, maka nilai eigen sama dengan elemen diagonal. Ya, kalau segitiga atas, kalau enggak, bagaimana caranya? Ya, gitu. Jadi, teman-teman nanti mohon dipelajari. Bagaimana untuk yang matriks nanti di-PR-kan saja. Karena kalau nggak di-PR-kan biasanya ini ya, kadang-kadang eh, kita nggak mempelajari itu, nggak membuka-buka lagi gitu ya. Jadi nanti ini setelah ini nanti saya kan cuma sampai jam 9, mohon dikerjakan bagaimana cara mencari nilai eigen dan vektor eigen untuk matrik ukuran 3 kali 3. Nanti di pertemuan selanjutnya saya tanyakan juga itu, gitu ya. Nah, ini ternyata di sini ditemukan nilai eigennya lambda 1 sama dengan 4, lambda 2 sama dengan 3, lambda 3 sama dengan 2. Ya, gitu. Nah, untuk mencari vektor eigennya, nanti juga teman-teman mohon untuk dipelajari bagaimana cara mencari vektor eigennya untuk matriks yang ukuran apa? Ukuran 3 kali 3. Baru kemudian teman-teman juga mencoba bagaimana kalau ukurannya 4 kali 4. Gitu ya. Tolong itu dicoba. Nah, mana yang masih bisa dikerjakan secara manual, ya? Mana yang masih bisa mendapatkan kita dapatkan solusinya secara eksak? Mana yang nggak bisa kita pakai numerik barangkali seperti itu. Nah, tolong dianalisa nanti sampai ke sana. Karena di sini ada 3 nilai eigen, ya, ada 3 nilai eigen, maka di sini ada 3 vektor eigen juga, artinya 3 bentuk vektor eigen gitu ya. Vektor eigennya ternyata di sini setelah kita dapatkan 100 transpose min 1 1 0 transpose kemudian 001 transpose. Gitu ya. Nah, ini pun nanti teman-teman sifatnya sama dengan yang sebelumnya tadi, yang untuk persamaan cuma 2 variabel tadi, sifatnya itu juga periodik itu teman-teman, periodik. Nah, kalau misalkan ini 100, bisa jadi nanti untuk 200, 300, 400 dan seterusnya bisa memenuhi dia juga sama dengan 0 untuk apa ya, untuk faktornya itu ya. Nah, kemudian yang ini juga demikian, min 1 1 0. Nah, ini nanti juga coba saja. Nanti bagaimana kalau dia eh, min 2 2 0, min 3 3 0 dan seterusnya. Ya. Nah, ini juga begitu 001 barangkali nanti dicek juga. 002 bagaimana, 003, 004 dan seterusnya bagaimana. Betul nggak sih? Sifatnya memang periodik seperti itu. Ya. Mohon ini nanti setelah jam 9 teman-teman
masing-masing memberikan satu contoh ya, satu contoh bagaimana cara mencari nilai eigen dan vektor eigen dari matrik ukuran 3 kali 3 paling tidak. Nah, kalau sudah selesai yang 3 kali 3, coba yang paling tidak 4 kali 4 ya. Itu yang harus nanti dikerjakan karena ini penting sekali untuk nanti mengetahui kestabilan suatu sistem ya gitu. Oke. Nah, ini ya mungkin di sini ya nanti bisa dicoba teman-teman ya. Ini ada soal di sini misalnya untuk ini ya 2 kali 2. Nah, ini tentukan nilai eigen dan vektor eigennya. Untuk matrik yang itu segitiga atas, nah itu tentukan nilai eigen masing-masing vektor untuk soal nomor 3. Nomor 2 ini masih ini. Oke, nah kemudian ini ya kalau 3 kali 3 ini bagaimana? Kemudian, nah ini bagaimana? Ini dulu ya mungkin yang harus dikerjakan. Oke, ini masih ada nggak? Nah, mungkin sebelum apa namanya, nanti teman-teman ini ya yang dikerjakan mohon ini ya nanti. Nah, oke. Nah, sembari nanti ini kan nanti ya. Sekarang saya coba menjelaskan yang tentang kestabilan dulu ya, gitu. Nanti ini kita balik lagi ke sini nanti, gitu. Nah, sifat kestabilan yang tadi sudah saya bilang ya, sifat kestabilan. Nah, ini kalau dengan menggunakan pendekatan nilai eigen. Oleh karena itu, kenapa kok penting sekali kita tadi itu mengetahui nilai eigen, gitu ya, mengetahui vektor eigen. Jadi di sini teman-teman ada sifat kestabilan. Nah, definisinya seperti ini. Misal diberikan sistem persamaan diferensial otonom. Nah, otonom X dot. Nah, sekali lagi di sini X dot itu menyatakan apa? Tadi menyatakan di sini adalah vektor ya, vektor transpose. Dari apa? Dari misalnya di sini dx1 per dt, dx2 per dt sampai dengan dxn per dt. Ya, sama dengan fx. Berarti di sini fx itu sama dengan fx1, kemudian fx2, ya x1, x2, intinya x1, x2, x3 sampai dengan xn. Nah, karena di sini disebut otonom, berarti di sini tidak bergantung dari variabel t lagi, gitu ya, gitu. Untuk x-nya ini adalah vektor ya, vektor. Nah, kan di sini x-nya x1, x2 sampai dengan xn, elemen Rn ya. Dan x bar, nah x bar ini juga ini vektor juga ya, x bar sebagai titik tetap. Titik tetap itu apa? Titik equilibrium yang kemarin ya, titik tetap, titik equilibrium, fixed point ya, yang sudah dipelajari. Ya, gitu. Kestabilan titik tetap, seandainya titik tetap itu kita simbolkan dengan X bar, tentu di sini X barnya ini merupakan vektor transpose ya, dapat ditentukan dengan memperhatikan nilai-nilai eigen, yaitu lambda I sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Sampai dengan N. Tadi kan kalau misalnya ya teman-teman ya, kalau sistem persamaannya itu apa namanya, sistem persamaan dua persamaan diferensial, ada nilai eigennya lambda 1, lambda 2. Kalau misalkan ada 3 persamaan, lambda 1, lambda 2, lambda 3 gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ini lambda I, I-nya 1 sampai dengan N. Artinya ini nilai eigennya sampai dengan N. Yang diperoleh dari persamaan karakteristik. Secara umum, kestabilan titik tetap mempunyai perilaku sebagai berikut. Ini definisi yang sangat penting, ya.
Stabil jika apa? Jika bagian real dari nilai eigen, ini nilai eigen ya, lambda I, lebih kecil 0 untuk setiap I. Terdapat bagian real lambda J sama dengan 0 untuk sebarang J dan bagian real lambda J lebih kecil 0 untuk setiap I tidak sama dengan J. Tidak stabil jika terdapat paling sedikit 1I ya, 1I sehingga bagian real dari lambda I lebih besar 0. Sekarang saya tanya dulu. Masih ingat definisi dari bilangan kompleks? Bilangan kompleks bilangan apa? Coba dijawab. Kombinasi antara bilangan imajiner dan bilangan real. Kombinasi antara bilangan imajiner dengan bilangan real. Oke, kombinasi antara bilangan imajiner dan bilangan real. Nah, sekarang saya tanya, 5 bilangan kompleks bukan? 5, 10. Iya, Bu. Karena apa? Karena 5 berarti kan kalau 5 berarti 5 plus 0i. 5-nya itu di real, 0-nya di imajiner. Betul nggak, Bu? Oke. Ya, berarti termasuk. Karena bilangan kompleks itu kan memang betul tadi seperti yang disampaikan Fikri ya. Jadi bilangan kompleks itu adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk Z sama dengan A plus B I dengan AB-nya itu adalah elemen dari bilangan real ya, gitu. Nah, kemudian I-nya itu sama dengan apa? Akar min 1. Gitu. Jadi, semua bilangan real itu juga bagian dari bilangan kompleks tentunya. Gitu ya. Simbolnya biasanya bilangan kompleks itu C. Jadi C. C itu bilangan kompleks. Bilangan real bagian dari bilangan kompleks. Ada bilangan real dan tak real. Bilangan ini kan unsurnya ada yang real dan tak real. Kalau yang murni imajiner gitu ya, murni imajiner itu artinya di sini hanya yang bagian yang I ini gitu ya. Kalau misalkan ini nanti ini secara lengkapnya ada bagian realnya juga. Kalau murni imajiner hanya yang bagian suku yang B-nya saja ya gitu. Oke, jadi di sini kita harus tahu di sini ya. Ini maksudnya berarti yang disebut simbol real ini real. Maksudnya real itu yang bagian realnya itu yang ini. Ya. Nah, bagian real lambda I lebih kecil 0 untuk setiap I. Terdapat bilangan real lambda J sama dengan 0 untuk setiap sebarang J dan bagian real lambda J lebih kecil 0 untuk setiap I tidak sama dengan J. Ya, ini dikatakan stabil. Nanti. Berarti inti dari kalau misalkan kita, oh ya sistem yang stabil itu bagaimana? Intinya di sini nilai eigennya harus negatif. Gitu ya. Tidak stabil jika terdapat paling sedikit 1i sehingga di sini bagian real dari nilai eigen itu lebih besar 0. Itu ya. Sekali lagi teman-teman, intinya di sini sifat kestabilan itu dia akan stabil apabila nilai eigennya itu negatif ya, lebih kecil 0. Dia dikatakan tidak stabil apabila apa? Nilai eigennya lebih besar dari 0. Nah, bagaimana kalau nilai eigennya itu betul-betul sama dengan 0? Nah, sebenarnya ini perlu analisa lebih lanjut ya.
tidak bisa kita definisikan begitu saja. Kalau nanti misalnya nilai eigennya betul-betul sama dengan 0. Karena ketika nilai eigennya sama dengan 0, itu intinya kita nggak bisa ngomong, kita tidak bisa, oh ini stabil dan tidak stabil. Itu perlu analisa lanjutan. Analisa lanjutannya itu dengan apa? Salah satunya nanti dengan bifurkasi. Gitu, ya. Gitu. Oke? Jadi intinya itu sifat kestabilan. Nah, ini tadi sifat kestabilan sudah ya. Nah, untuk teman-teman kemarin telah mempelajari sistem yang linier, juga mempelajari sistem yang tak linier, ya. Sistem yang linier dan tak linier. Bedanya apa antara sistem linier dan tak linier kemarin? Kalau yang tak linier, nah itu ada perkalian satu variabel dengan dirinya sendiri atau variabel itu dengan variabel yang lain. Salah satu cirinya seperti itu ya. Gitu. Kalau teman-teman dulu di aljabar linier kan pernah ya menyelesaikan persamaan linier, pernah menyelesaikan persamaan non-linier. Lebih mudah mana ketika teman-teman menyelesaikan yang linear dan yang linear dan antara yang non linear dan yang linear. Tentu di sini lebih mudah yang linear, gitu kan? Nah, tetapi jangan khawatir karena ternyata sistem yang non linear itu bisa kita selesaikan dengan cara meliniarkan yang non linear ini tadi. Sehingga menjadi sistem yang linier. Setelah dia jadi linier, baru kita selesaikan. Nah, inilah yang disebut dengan pelinieran. Nah, teknik untuk pelinieran itu dengan apa? Dengan menggunakan matrik Jacobian, matrik Jacobi, atau biasanya matrik Jacobian yang sering kita dengar istilahnya. Ya, gitu. Nah, kalau kita tahu matrik Jacobi itu untuk apa? Ya berarti di sini terjawab untuk melinierkan suatu sistem yang tak linier. Gitu, ya. Perhatikan di sini, misal diberikan sistem persamaan diferensial tak linier. Sekali lagi kalau di sini tak linier. Kalau sudah linier ya nggak perlu lagi matrik Jacobi, ya, gitu. Tetapi kalau dia masih tak linier, kita memerlukan pelinieran dengan menggunakan matrik Jacobi ini. Nah, misalkan di sini x dot sama dengan fx, x-nya itu elemen dari Rn, ya. Dengan ekspansi Taylor di sekitar titik tetap x bar, di sini sekali lagi vektor ya. Sistem persamaan 7 dapat ditulis di sini x dot sama dengan jx plus di sini cx. Nah, jx pada persamaan 8 disebut pelinieran sistem 7 ya. Dan J disebut dengan matrik Jacobian yang didefinisikan J sama dengan do fx per do x sama dengan do f1 per do x 1 sampai dengan do fn per do x1. Nah, ini sampai dengan do f1 per do xn sampai dengan do fn per do xn. Nah, perhatikan sekarang. Do. Apa bedanya D dan Do? Apa bedanya D dan Do dalam istilah persamaan diferensial? Apa bedanya? Bisa dijawab? Kalau do diferensial parsial, diferensial sebagian. Diferensial, ya, diferensial parsial ya. Diferensial sebagian atau parsial. Kalau D biasanya digunakan untuk persamaan yang utuh ya. Persamaan diferensial yang utuh. Oke, istilahnya do. Do fx per do x. Sekali lagi di sini teman-teman, x dan do x ini vektor ya, ini vektor. Bold ini vektor. Berarti sebetulnya di sini do f x ini x1 sampai dengan xn. Itu ya.
ini juga X1 sampai dengan Xn. Itu. Nah, maka bisa dinyatakan seperti ini. Do F1 per do X1. Berarti di sini, di bawahnya sini, ada apa? Kalau misalkan kita jabarkan di sini, sebenarnya ya lebih dijabarkan lagi, berarti kan do F1 per do X1. Gitu ya. Nah, kemudian di sini apa? Do ini berarti sampai dengan Fn. Berarti di sini ada do F2 per do X1. Do F3 per do X1 sampai dengan do Fn ya per do X1 gitu ya. Nah, kemudian di sini berarti kan di yang di sebelah kanan di baris yang pertama berarti di sini ada do apa? Do F1 per do X2 ya. X2 ya. Kemudian di sini dan seterusnya do F2 per do X2. Do X F3 ya, maaf. F3 per do X2 sampai dengan do Fn ya. Fn sampai do ini do X2 dan seterusnya. Nah, ini sampai dengan do F1 berarti di sini do F1 sampai dengan do Xn ya. Xn gitu. Kemudian di sini berarti ada do F2 per do apa? Do Xn. Do F3 do Xn sampai dengan do apa? Fn per do Xn. Seperti itu. Kalau misalkan dijabarkan secara lebih detail gitu ya. Oke, dengan di sini Vx suku berorder tinggi yang memenuhi limit X mendekati 0, Cx itu sama dengan 0 vektor. Artinya di sini kalau bisa kita katakan itu bisa jadi di sini itu error, tetapi artinya di sini 0 ya, gitu. Jacobian itu sebetulnya bentuknya seperti ini. Tetapi di sini jadinya seperti ini ya, karena di sini ini tadi Vx-nya itu kalau kita limitkan untuk X mendekati 0, ini hasilnya vektor 0 ya, gitu. Jadi intinya yang ini aja nanti, yang bagian Cx ini saja ini. Yang penting harus kita ketahui. Jadi kalau misalkan sistemnya nanti terdiri dari eh, tiga persamaan diferensial, gitu ya, tiga persamaan diferensial berarti di sini nanti eh, kita tinggal mengikuti saja ya, gitu. Berarti kalau tiga hanya X1, X2, X3, gitu ya, seperti itu dengan menggunakan matrik Jacobian yang ini gitu ya, dari bentuk umum ini kita tinggal masukkan aja n-nya. Kalau untuk n sama dengan 2 ya sudah gitu. X1 X2. Untuk n sama dengan 3 X1 X2 X3 gitu ya. Itu Jacobian. Nah, sekarang bidang fase atau medan arah. Bidang fase atau medan arah. Nah, misal diberikan sistem persamaan diferensial X dot sama dengan Fx, Y, ya. Berarti di sini kemudian Y dot sama dengan Fx, Y. Nah,
Berarti di sini terdiri dari berapa variabel di sini? Kalau penulisannya seperti ini berarti ada persamaan menyatakan apa di sini? X dot sama dengan fxy. Berarti di situ dua variabel ya. Nah, kemudian y dot sama dengan fxy. Berarti di situ dua variabel juga. Intinya di sini bisa dinyatakan dalam bentuk dx ya dx per dt gitu ya sama dengan ini. D per dt sama dengan ini gitu ya. Nah, misal terdapat sebarang titik sedemikian hingga memenuhi. Nah, apabila di sini kita kasih nilainya gitu ya. Di sini initial value-nya itu kita kasih nilainya x0 y0 sama dengan 0. Kemudian fx0 y0 ini yang ini ya, yang bagian y ini juga sama dengan 0, maka titik x0 y0 disebut titik tetap dari sistem 9. Ya, ini sebenarnya titik equilibrium yang kemarin. Ya, mau sistem linear non linear ya kita sama dengan 0. Ketika di situ diperoleh, oke, dari sistem itu sama dengan 0, diperoleh nilai X0 Y0-nya atau X0 Y0 Z0 kalau itu tiga variabel. Nah, berarti ini yang disebut dengan titik tetap, yang titik X0 Y0-nya atau X0 Y0 Z0 gitu ya. Nah, itu disebut dengan titik tetap. Sekali lagi ini ngulang aja sebetulnya. Oke. Ketika solusi 9 diperoleh, nah kemudian ini dimisalkan. Misalkan X itu adalah di situ fungsi dalam T ya, H1. Kemudian di sini Y sama dengan H2T. Maka titik XY dapat diplot pada bidang XY yang disebut dengan bidang fase. Ya. Nah, bidang fase ini teman-teman nantinya eh, yang akan bisa menggambarkan atau mengilustrasikan bagaimana perilaku dari sistem itu. Gitu, ya. Bidang fase ini. Nah, bentuk bidang fase itu seperti apa sih gitu. Nah, bidang fase karena di sini sekali lagi teman-teman, bidang yang bisa kita gambarkan itu terbatas. Hanya paling 2 dimensi ya. Kalau 2 dimensi dalam koordinat kartesius biasa ya di R2. Nah, kalau 3 dimensi masih bisa dimensi 3. Nah, kita tidak bisa menggambarkan di dimensi selebihnya itu. Tetapi yang bisa kita gambarkan nanti ketika, oh ini saya sistemnya terdiri dari lebih dari 3 persamaan diferensial. Berarti dimensi 4. Apakah bagaimana kalau saya diperintahkan untuk menggambar bidang fase dari dimensi 4? Berarti di sini kita hanya mungkin untuk menggambarkan potret fasenya. Nah, dipotret dari dimensi 4 hanya dipotret untuk 3 dimensinya gitu ya, atau untuk 2 dimensinya di situ. Misalnya ada variabel X, misalnya PHRS, misalkan PHRS variabelnya. Misalnya di sini yang hanya bisa kita gambarkan PH. Kemudian mungkin barangkali kita ingin menggambarkan PR gitu atau PS. Atau kita gambarkan PHR, masih bisa kita gambarkan itu yang disebut dengan potret fase. Ya, gitu. Oke. Nanti kita akan mempelajari bagaimana sih cara menggambarkan bidang fase itu ya. Nah, sekarang misal di sini diberi sistem persamaan diferensial. X dot sama dengan X dot sama dengan X plus Y. Kemudian Y dot sama dengan, ini saya harus ya, jangan sampai terlambat jam 9 soalnya ada narasumber yang mau datang. Nah, X dot sama dengan X plus Y. Kemudian Y dot sama dengan 4X min 2Y. Ini sistemnya seperti ini. Nah, tentukan nilai eigenvektor dan solusi umum
Nah, teman-teman coba sekarang sebelum ke solusi umum deh, gitu. Nilai eigen sama vektor eigennya, coba dicari. Nilai eigennya ketemu berapa, vektor eigennya ketemu berapa. Coba saya tunggu. Nilai eigen dan vektor eigen dari ini. Ibu, saya mau tanya. Ya, Mas? Hmm, Kan tadi buat nyari nilai eigen harus ada matriks A-nya kan, yang kan dikalikan. iya, Berarti ini matriks betul. A-nya itu 114 min 2 ya, Bu? Iya, betul. Betul ya, seperti itu. Oke, baik, Bu. Jadi, Terima kasih. ya. Teman-teman coba ya, yang lain juga begitu. Ini artinya kalau sistemnya seperti ini, matrikanya seperti tadi yang sudah di apa sebutkan sama Fikri ya. A sama dengan apa tadi? Satu, satu, di sini 4 min 2. Ini kenapa nih? Error. Sudah ketemu? Coba. Nilai eigen dan vektor eigennya.
Teman-teman yang lain juga mencoba ya. Bagaimana tadi cara mencari nilai eigen dan vektor eigennya. Jadi intinya, teman-teman, apa yang harus dicari gitu ya. Nanti untuk kita ini kan kita menganalisa kestabilan itu titik tetap, nilai eigen, vektor eigen itu harus kita ini betul-betul kita cari. Yang pertama titik tetap, nilai eigen, vektor eigen itu penting sekali ya. Yuk, coba ya dicari dulu. Kira-kira udah ketemu? Fikri udah ketemu belum? Saya baru lagi nyari vektor lagi. Saya baru, Ya. tapi saya udah dapat nilai. Eigennya sudah ya. Ada berapa nilai eigen? Ada dua. Oke, coba dicari dulu vektor eigennya. Teman-teman yang lain juga mencoba ya. Seperti tadi cara mencari vektor eigennya. Sudah ketemu? Sudah, Bu. Berapa Mas nilai eigennya? Saya dapat nilai eigennya itu min 3 dan 2. Min 3 dan 2. Vektor Iya. eigennya Untuk vektor eigennya yang pertama saya ada 4,1. Terus yang eh, untuk vektor eigen yang pertama itu saya dapat 4V1 sama dengan V2. Kalau V2-nya sama dengan 1 berarti vektor eigennya 4,1 transpose. Terus hmm, buat yang V2 sama dengan 2, saya dapatnya vektor eigennya 0,0. Maksudnya emang 0,0 gitu,
bergantung sama nilai V1-nya atau V2-nya gitu. Oke, itu yang didapat. Teman-teman yang lain bagaimana? Sama Ibu, saya sama kayak Fikri Ibu. Sama ya? Oke. Ini ya, untuk nilai ikannya ya, min 3. Nah, ini ya, dari ini diperoleh tadi nilai ikannya min 3 dan 2 ya Mas ya, sudah betul ya? Nah, untuk kita analisa satu persatu ya, untuk vektor eigen lambda 1 ya, lambda 1 sama dengan min 3 ya di sini. Nah, di sini kita sebetulnya kan kita tuh mencari nilai U1 dan U2 sehingga bentuk ini nanti sama dengan 00, intinya kan seperti itu. Nah, nilai apa yang bisa menggantikan U1 dan U2 kan kan itu sebenarnya ya gitu. Berarti di sini kalau ini kita masukkan ya nilainya min 3, berarti di sini 1 min 3 gitu ya. Kemudian di sini jadinya di sini 4 ya. Kemudian ini 1, 4. Kemudian ini kita masukkan lambdanya intinya min 3 gitu teman-teman ya. Berarti di sini min 2 min 3 gitu ya. Min 2 min 3 itu ya. Jadinya 1. 4 1 4 1 agar dia nanti sama dengan 00 di sini ya vektornya U1 U2-nya itu berapa? Tadi sudah betul 1 min 4 ya. 1 min 4. Nah, sekali lagi teman-teman, 1 min 4. Nah, kalau misalkan di sini kita apa? Ini kan juga sifatnya itu periodik. Sekarang saya tanya 2 min 8. Kira-kira sama dengan 00 nggak? Sama dengan 2 nol min Ibu. 8. 0 juga kan? Iya Ibu. Iya, dan seterusnya. Makanya di sini vektor sifatnya periodik seperti saya bilang ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat untuk lambda 2 sama dengan 2 bagaimana? Nah, ini ya. Nah, untuk lambda 2 sama dengan 2. Tadi hasilnya ini ya, Mas ya. Tadi hasilnya 00 tadi kata Mas ya. Coba di cross check lagi. Nah, ini kan lambda 2 sama dengan 2. Nah, ini kalau kita masukkan di sini, ya, berarti di sini 1 min 2, gitu ya. Nih, min 1. Kemudian 1, 4. Kemudian ini min 2, min 4, gitu ya. Nah, agar dia menjadi 00, agar dia menjadi 00, 1, 1. Betul kan? Iya Ibu. 1, 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan seterusnya. Makanya di sini ada dikali dengan K2 ini. Gitu ya. Di sini bisa dipahami ya? Iya. Bisa Ibu. Teman-teman yang lain bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa Ibu, bisa dipahami. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kita harus mengingat kembali bagaimana solusi umum dari persamaan diferensial. Ya, nah ini harus diingat. Nah ini kita harus kembali lagi ke eh, persamaan diferensial elementer yang kita pelajari sebelumnya. Nah, solusi umum, nah di sini solusi umumnya X, Y, di sini C1 E pangkat min 3T plus C2 E pangkat 2T. Ini dari mana kira-kira? Kenapa kok bentuknya C1 E pangkat min 3T plus C2 E pangkat 2T? Apa? Kenapa? Nah, untuk solusi umum persamaan diferensial kita buka lagi. Nah, ini untuk akar-akar real. Nah, akar-akar itu artinya nilai eigen itu ya, yang disebut dengan akar-akar di persamaan diferensial elementer waktu itu. Itu ya. Jika misal solusi umum ya untuk persamaan diferensial, di mana di situ yang mempunyai akar-akar real dan berbeda gitu ya.
Kenapa di sini akarnya real dan berbeda? Nilai eigennya tadi kan min 3 dan 2. Real dan berbeda. Itu bentuk umumnya seperti ini. C1 pangkat. Nah, di sini koefisien tadi didapat dari mana? Nilai eigennya itu. Jadi di sini min 3 ini menjadi koefisien pangkat eksponennya. Ya, pangkat min 3T plus C2 pangkat 2T. Gitu ya. Nah, akan lain jika akar-akarnya sama. Kalau akar-akarnya sama, misalnya sama-sama akar-akarnya sama, misalnya sama-sama 2. Berarti bentuknya kan seperti ini. X misalnya sama-sama 2. Anggaplah di situ lambdanya lambda 1,2 misalnya sama dengan 2. Bentuk umumnya bagaimana berarti? Bentuk umumnya X, T, kemudian YT, YT gini ya. Nah, nah ini berarti bagaimana bentuk umumnya? Kalau ini akar-akarnya sama. Berarti yang ini, berarti di sini C1X, kemudian pangkat 2T plus C2 pangkat 2T. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kalau akar-akarnya kompleks? Berarti akan muncul nanti eh, C1, kemudian ada pangkatnya nanti ada sin, ada cosnya. Nah, itu harus diingat-ingat lagi di persamaan diferensial ya. Sekali lagi tolong dibuka lagi bagaimana bentuk umum solusi dari persamaan diferensial. Sekali lagi, kan banyak itu macam-macamnya. Bagaimana kalau bentuknya kompleks? Gitu ya. Berarti nanti ada muncul di situ sin T cos T. Nah, gitu ya. Nah, mohon untuk dipelajari untuk yang itu. Nah, kemudian di sini eh, solusi lengkapnya C1 pangkat min 3T. Nah, di sini karena ini kan ditemukan vektor eigennya ya tadi, vektor eigennya 1, -4 dan 1, 1. Seperti ini. Nanti ini untuk apa? Untuk menggambarkan medan arahnya nanti. Seperti itu. Ya, itu. Ya. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini mungkin untuk apa? Ini nggak bisa kita lanjutkan sekarang ya, karena memang waktunya saya nggak memungkinkan. Nanti kita akan menggambarkan. Intinya itu dulu teman-teman ya. Saya cuma bisa sampai jam 9, maaf ini sudah harus ini ya. Saya mempersiapkan ini. Nah, teman-teman, mohon sekarang sementara ini, mohon tadi ini soal yang ini tadi, ini yang mana tadi itu? Yang ini ya paling tidak ya, dicari bagaimana cara menentukan nilai eigen dan faktor eigen untuk materi 3 kali 3. Tidak harus ini ya, silakan teman-teman bisa mencari contoh yang lain. Asalkan teman-teman bisa tahu bagaimana caranya gitu ya, nilainya tahu. Untuk 2 kali 2, 3 kali 3, mungkin 4 kali 4 silahkan di situ bisa dicoba. Caranya bagaimana mendapatkan nilai eigen dan faktor eigennya. Sama satu lagi, teman-teman membaca lagi terkait solusi persamaan diferensial. Nah, bagaimana kalau akar-akarnya real, akar-akarnya berbeda, akar-akarnya kompleks. Nah, itu kan ada bentuk solusi umumnya itu berbeda-beda, ya, gitu. Nanti silakan itu bisa dicari. Oke, teman-teman, ini karena saya apa? Nah, ini karena masih ada waktu, silahkan dikerjakan itu sampai waktu kita habis. Walaupun kita mungkin Zoom-nya kita tutup, tetapi teman-teman mohon untuk bisa melanjutkan itu. Gitu ya. Mohon dipelajari tadi yang tentang nilai eigen vektor eigen dan juga bagaimana solusi umum persamaan diferensial. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menggambarkan medan vektor atau medan arahnya. Oke, baik teman-teman karena uh, saya harus uh,
membuka kegiatan Kema Riset. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya untuk pagi hari ini. Silakan, ini masih ada waktu diselesaikan tadi yang sudah ditugaskan sampai dengan waktu kita habis. Oke, untuk pertemuan hari ini terima kasih ya. Ini bisa saya stop share dulu. Ibu izin bertanya, Ya. apakah boleh minta PPT-nya, Bu? Iya, kemarin itu maaf karena PPT saya itu kan panjang gitu ya. Jadi sampai dengan sebetulnya sampai dengan pertemuan ketujuh. Tetapi karena di bawah-bawahnya itu belum selesai, jadi kemarin itu belum saya bagikan. Nanti bisalah saya potong gitu ya. Oh, baik, Bu. Sekali lagi terima kasih. Ini sudah hadir juga Pak Rido. Terima kasih Pak Rido sudah hadir, walaupun tidak harus hadir juga Pak Rido tentunya ya. Gitu. Iya, Ya, sama-sama, Bu. terima kasih Pak Rido. Pak Haris ya. Kalau Pak Rido nanti sama dengan Pak Rido yang satunya gitu. Oke, baik teman-teman. Mohon maaf sekali lagi karena ini saya jam 9 sudah harus ada kegiatan lain. Semoga nanti untuk pertemuan berikutnya bisa full time gitu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri pertemuan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Jelek ya.